Makanya kalau nggak ada istilahnya ya, makanya kita klik juga ya. Pas gua collab sama Trianomali dengan konsep seperti itu, seru juga ya, ada yang ceritain. Apalagi kan Jesselyn juga whisperer juga, Aileen juga kayaknya ceriwis banget gitu loh. Tapi tadi udah sempat ini ya ke connect ya pas. Sedikit aja sih. Cuman tadi itu yang lu pas ngomong anak kecil yang jubahnya kayak baju warna begitu, yang kayak duster begitu. Nah itu sempat ada di vision gua sih. Nah, di sini ada yang pakai sarung tangan dan ada yang tidak. Nah, mungkin banyak netizen yang kepo kayak gua bertanya juga nih, ini Bang Adam kenapa sih kayak begini? Apa cuman gaya-gayaan doang atau ada fungsinya atau apa nih? Nah, boleh nggak diceritain Bang? Kenapa yang gua nggak tahu ya, kayaknya lu tadi kiri kanan ganti-ganti gitu ya. Tapi pasti ada yang pakai sarung tangan. Why? Sebenarnya untuk ngurangin tingkat sensitif kulit gua aja. Balik lagi kan indera kulit gitu kan. Nah, sebagai fortune telling atau konsultan tadi kan kadang kita berhadapan dengan klien yang bisa dibilang wanita, udah cantik, pokoknya benar-benar ya oke lah gitu kan. Dan balik lagi, gue tuh pria sejati Mas Yus gitu loh. Nah sebagai konsultan kan, pasti orang konsultan kan, orang datang ke kita itu pasti lagi bermasalah. Nggak mungkin lagi senang. Dan lu juga mungkin bisa lihat masalahnya itu ya semuanya ya. Beberapa. Seperti yang tadi si tante ya, itu ya. Beberapa. Kan poinnya adalah yang gue tahu adalah orang datang ke gue itu nggak happy. Pasti lagi ada sesuatu gitu kan. Apakah gue akan melakukan apa ya sebuah kesalahan gara-gara naluri pria gue nggak mau di situ gitu kan. Takutnya di saat dia datang ke gue kita pegangan tangan, takutnya gue baper. Takut sensitif gua juga berpikir tentang bentuk lekukan tubuhnya segala macam, ujungnya ya konsentrasi gua keganggu, fokus gua keganggu, yang ada ya gua nggak bisa jadi konsultan secara profesional di situ takutnya gitu, yang ada klien gua kecewa. Jadi intinya ya buat mengurangi tingkat sensitif gua aja sih sebenarnya. Jadi inilah yang disebut dengan realita versus ekspektasi, bro. Ekspektasinya kan orang-orang gila, jangan-jangan dia ngeluarin ini power kuatnya gimana gitu. Wah, ternyata ya elah biar nggak pikiran ngeres aja. Simpelnya mah gitu. Orang pikir malah di sarung tangan ada kekuatan loh. Mau ketawa aja ada juga kayak gitu. Mas, kekuatannya dari sarung tangannya. Emang ada apaan di sini? Beli di salah satu e-commerce. Tapi ujung-ujungnya jadi ciri khasnya dia sih. So that's why kayak udah Bang pertahanin aja gitu kan. Ganti sarung tangan aja yang lebih kerenan. Ternyata kan gak kayak gitu kan, kayak yang kayak kaos kaki gitu kan bahannya kan. Kurang bagus aja gitu. Ya gue juga soalnya penasaran kan, setiap nonton kan biasa jaketan, ya gak full, terus sarung tangan, hitam-hitam jaketan, hitam biasa. Anak motor banget ya. Anak motor banget gitu lah. Kali ini dia pakai celana. Nah, makanya ini gue juga bingung gitu kan. Gue juga bingung kok tiba-tiba yang ini nggak pakai jaket gitu kan. Soalnya bajunya habis hari ini. Bukan bro, karena kemarin photoshoot nggak sempet kepake. Oh iya, bener. Mau pulang ya? Kan dari kemarin kan bully Aileen mulu ya, sekarang bully Bang Adam. Jadi gimana perasaan Anda? Ada teman lain yang dibully selain Anda? Posisinya sudah digantikan, saya lebih tenang sih. Oh, iya dong. Ada waktunya kok ya. Ada waktu di fight time. Gak gitu. 0851. 0856 Susah. Yo, tawaran tertinggi pakai dolar ya. Gak boleh. Kripto juga boleh. Dan yang unik adalah ketika saya post di community, ya kan, saya bakal collab sama Detektif Astral. Dan banyak banget yang nanyain, boleh minta nomornya Aileen nggak? Nah. Really? Lu kalau mau lihat nanti gua akan tunjukin. Angel. Gue kepo deh, maksudnya buat apa ya mereka minta nomornya? Mau kenalan? PDKT. Fans dong. Enggak, mereka para pecinta yandere bro kalau tahu. Apa tuh? Enggak tahu yandere? Cari di Google. Itu bukannya yang kayaknya aku tahu deh itu. Ayo, apa? Itu yang bawa pisau itu. Iya. Aku kayak gitu. Posesif tapi lo mau ini celotan gitu. Kayak gitu. Iya, Cocok sih. Nggak cocok sih. Besok-besok buat cowoknya Aileen hati-hati ya. Jangan buat kesalahan. Aku nggak begitu. Kamu selingkuh. Wah, terus gitu ya. Gak gitu Oh, sih. nggak gitu. Oh, Cuman iya. yang pas kemarin Medusa aja sih begitu. Oh, iya. Oke, back to the topic lagi. Nah, kalau Bang Adam sendiri, sorry ya, misalkan lu kan lebih banyak jadi bus tuh, dan lu kayak
Itu apa sih yang lu lakukan? Kalau pertama kan lu bilang, bentar ya, gua kuatin dulu frekuensinya. Nah, terus lu pakai, nah apa dengan lu frekuensi jadi kuat apa gimana? Iya, dengan begitu frekuensi meningkat sih. Apa Melalui yang lu suara lakukan? gua. Itu. Suara berarti? Iya, jadi di saat gua melakukan itu tuh gua apa ya? Gua mengeluarkan suara tapi ada energinya. Bukan cuma suara aja. Kayak Dragon Ball gitu loh. Bukan gimmick ya. Soalnya ketika dia begini ya, gitu ya, selalu yang vision gue tuh yang keluar kayak naga, keluarin api yang kayak lagi. Yang ini silakan lagi apa ya? Lagi mau ngebakar, maksudnya jadi memperluas itu gitu. Harus silakan Kan menjadi naga Senlo ketika Bang Adam habis makan jengkol. Itu baru naga yang keluar bro. Aduh. Yang disampainya. Si Bo pernah ngerjain Adam itu di episode yang awal-awal tuh kayak, Bo, gue mau warming up dulu ya. Terus si Bo bilang, yang mana ya? itu lu pakai di DA aja atau dulu di Bobokul juga pakai? Dari dulu sih sebenarnya. Di lapangan juga begitu sih. Tapi gue bisa bantu jawab nih karena kenapa Adam begitu ya. Itu actually Dan lu ikut-ikutan kan sekarang kan? karena gue merasakan bahwa that's how it feels. Sebenarnya sama seperti orang latihan taekwondo. Dulu kan gue taekwondo, tapi sekarang udah enggak. Itu lu tiap kali Gibbon ya kalau nggak salah namanya itu kan. Gibbon ya. Gibbon 1. Ya, sampai berapa kan levelnya itu kan gerak tertentu lu kan hentakan sampai gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak perlu kan nggak apa-apa. Tapi ketika lu melakukan itu tuh kayak affirmations, kayak Dan lebih ada kekuatan ya. Kerasa gitu ya. ya mesti dites sih pakai apa sih punchback. Tetapi kalau konteksnya supranatural, misalnya gua kayak akhir-akhir ini kan kita juga anak-anak klien kan jarak jauh gitu, ditanya ini kenapa nih, ada yang bilang kayak ini orang ini jahat atau enggak, atau ini nyantet atau enggak, gue gini doang, kok rasanya kurang ya. Terus gue narik nafas, terus gue buang dari nafas kan, kok ngefek gitu kan, ya udah sekalian lebay aja. Jadi jawabannya lebay, saudara-saudara. tapi ngefek. Ibaratnya kayak lu Gibbon gini dong, gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya gitu kan. Iya, gua masuk logikanya. Nah, Iya. ini yang gua seneng ya dari Trianomali dan dari detektor asal adalah penjelasan logika yang kayak gini. Iya. Karena sebenarnya kayak misalkan contoh yang kita lihat, contoh ya, yang paling sering adalah badminton. Smash pasti dia akan teriak. Karena untuk menambah powernya dia, semakin dia kuat teriak, biasanya powernya jadi semakin kuat gitu loh. Walaupun itu sebenarnya ya korelasinya aneh gitu ya. Harus diteliti secara mana gitu. Nggak tahu korelasinya di mana gitu. Tapi oke, masuk akal. Kayaknya gara-gara energinya yang dikeluarkan lebih lepas deh sih. Iya. Sama imajinatif sih kalau kata gue sih. Lebih Gaya optimal. imajinatif Sebenarnya setiap kali Kak Adam kayak begitu maupun Kak Willy ya, aku berasa frekuensi energinya sih. Tinggi banget. Dan tiap Balik kali lagi Kak kan Adam kita berangkat gak gue sendiri nih mas. Iya. Gue kan berempat. Ya gue harus meningkatkan frekuensi gue biar kita nggak nyasar. Karena kalau gue nggak pakai itu gue ngerasa kayak kita kemana-mana. betul. Dia di mana, gue di mana gitu loh. Makin penasaran. Tapi sebenarnya mirip sih. Gue juga nggak tahu kenapa ada korelasinya. Tapi I think human kali ya. Kayak orang kayaknya kan, gitu nggak ada yang nggak ada kan? Iya maksudnya. Itu namanya nahan boker. Tapi untung ya suaranya gitu ya. Gitu gahar gitu ya. Coba suara yang lain enggak. Masa lu kayak Tiba-tiba tuh kan bakal tinggal banget ya. Jadi ini pernah ya. Wah kan ini waktu masih collab atau udah jadi ya? Masih Ah, collab ya? gimana? Masih collab ya kan? Nah, jadi kita masih jaim-jaiman ya kan? Iya. Bang ada mulai kan. Tiba-tiba males. Gue ini kayak ketawa tapi anjing malu gue. Otak bener. Iya, otak bener. Gua tahu tuh yang lagi kenceng-kencengnya kan itu ya. Pernah ada kejadian kayak gitu. Males. Saya mau main di Cibo. Gue ketawa gitu. Itu video aku yang edit aku. Setelah itu berkali-kali aku nggak Pokoknya malesnya. Karena kan menurut gua kan itu kan bener-bener ke kita juga, ke indera pendengaran juga ya, kayak gitu berarti ngaruh juga sih. Dengan lu ngeluarin suara yang benar dan yang nggak benar juga, kalau bisa salah dikit pasti kan langsung konsentrasi, langsung buyar kan. Iya. Dan yang uniknya ya, kenapa gua masih trust banget sama Trianomali dan Detektif Asal, karena di beberapa kontennya itu ketika gua nonton tuh yang gua senang adalah kan dibilang suruh doa dulu, ya kan. Dan ketika gua nonton juga gua kena gangguannya juga. Jadi kayak ada di satu kemarin konten apa yang gue sampai cerita yang Travis. Pas Travis itu yang lu bahas, lu ETI ke sana, gue juga sempet pusing waktu nonton.
Iya, itu. Dan bener-bener literally pusing, dan waktu itu gue berdoa, setelah itu baru hilang tuh pusingnya. Iya. Gue setuju sih, gue karena gue nonton juga, ya kan sambil handstand itu pusing. Nah, jadi back to the topic. Gue bener-bener kaget karena nggak selama ini kalau kita podcastan gitu ya, nggak sampai ketawa sampai kayak gini ya. Ketawanya bener-bener panjang. Dan kayak bukan konten horor ya bahasanya. Iya, actually ini nggak ada horor-horornya sama sekali sih. Lah memang tujuannya gitu kan, kita nggak mau ngebahas horor kan? Bener gak? Gue mau menyanjung diri dulu. Boleh. Itu karena fungsi saya di sini. Oh iya, yes. Berarti Anda, gue mau sekali-sekali gitu ya. iya, lu ada fungsinya di sini, di detektor rasa kayaknya nggak ada fungsinya. Tapi gue mau sekali-sekali, tiba-tiba mereka hari konten kan, hari Minggu kan konten. Terus gue nggak ada, ya kan? Gue pengen ngerasainnya kayak gimana. Ternyata yang komen bagusnya nggak ada kamu. Oh enggak. Ingat dia tinggalnya dekat rumahnya ini. Ganti konten. Tong lu dateng Tong, gantiin si Bob. Anak Jakbar, Tangerang. Aduh, gue doang selatan nih. Tom, nomor lu berapa, Tom? Nanti gua kasih tahu. Lu sampai Tom gua kasih tahu. Tiba-tiba gua telepon gua, "Bang, besok mau you ya." Oke, nah dari penelusuran lu seperti ini, metode lu menentukan gua bakal kesini itu gimana sih biasanya? Wah, itu pelik tuh. Pasti kan lu ada diskusi nih. Oh, gua mau kesini. Oh, nggak mau ah, gua mau kesini. Karena kan lu kan ada 5 kepala. Otomatis kan ada 5 ide dong. Jujur ya, walaupun Adam adalah bus utamanya, tapi kadang pernah satu kasus kita nggak tahu mau kemana. Contohnya Burari. Niatnya adalah pengen nyari arwah si yang 10 orang yang dibunuh itu kan. Tapi pada kenyataannya kita dibawa kemana-mana, Dam. Itu kita ngeri banget sih. Kayak kita benar-benar masuk ke dimensi iblis, seiblis-iblisnya lah pokoknya. Itu di Burari. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana nentuinnya? Kalau gue sih ya, nggak tahu Adam dan lain-lain, gue serahin kepada Tuhan. Enggak, maksudnya dari awal konten gua mau kemana nih? Misalkan kayak itu udah ditentuin, udah ditentuin. Ya, maksudnya gimana cara lu menentukannya? Kalau biasanya kan di konten kan selalu silakan email di sini ya kan. Bagi Anda yang punya kasus apa segala, yang mau request apa segala, email ke sini. Nah, dari email-email yang masuk tuh gimana kalian menentukannya? Kan ada spesial ya, area 51, Sping, ya Tuh, kan? Bapak ini yang biasanya menentukan karena dia yang menentukan kayak kita godok konten ini hari ini kita godok konten hari ini. Bukan kontennya kali. Kok bisa sampai di tempat yang sama gitu ya? Oh enggak, menentukan kontennya dulu nih. Oh, menentukan gitu. Iya, Nih, Bapak ini nih, kayak misalkan Bapak tour guide-nya nih. kayak misalkan Tour guide. Annabelle tadi kan, gitu. Kenapa lu tentuin Annabelle gitu? Jadi sebenarnya gini sih, kan gue tahu mereka semua juga ada kesibukan masing-masing kan, mengadam apa-apa. Jadi yang paling nganggur gue doang, guys. Oh enggak. Nah, sekalian ya, mumpung lu bahas ini, sekalian juga lu bisa share sebenarnya kerjaan job desk kalian tuh apa aja ya? Pasti kan berlima nih ada bedanya nih, ya kan? Kalau gue sih balik lagi sih, gue konsep, ya kan? Gue Jadi konsep. nggak cuma pelawak doang ya? Iya, untungnya begitu. Kalau enggak kan gue ditendang. Oh, iya. Kalau ngelawak doang berisik lagi, ngancurin ATI lagi kan, udah tendang. Tapi karena Kontaknya ini. Kontaknya stop. sengaja dia berguna untuk ilustrator gitu ya, bangke. Langsung yang sebelah ambil. Jadi intinya sih kayak gue nyari dulu sih ya, dalam artian apa nih penonton mau, dan gue juga tetap minta suara dari teman-teman DA yang lain gitu kan, guys. Ini bagus loh. Kira-kira mau yang mana gitu kan, possible. Dan kita tuh kayak try and error juga sih, karena ada beberapa konten kita kayak oh salah ya, terutama kayak sorry Bro Vino gitu kan. Ini yang kemarin kita pertama kali CSI konten segmen baru ya kan, Client Scenes Investigation, yang dimana di situ kan sebenarnya kita pengen menambah segmen aja ya, jadi memperkaya kita nggak ATI terus ataupun kasus-kasus gitu kan, kita bisa menangani kasus di dunia nyata juga gitu kan. Nah di konteks seperti itu ada beberapa try and error lah, tapi kita diskusikan dulu. Jadi yang gue dapat adalah satu, apakah poin algoritmanya bagus gitu kan, dalam artian lagi kekinian gak nih, dan kedua kita nggak mau terlalu banyak konsep Indonesia gitu kan, karena kenapa, kalau kasus-kasus kayak pembunuhan di Indonesia atau apa, kita takutnya sensitif gitu kan, kita menghindari itu gitu. Dan gue ngerasa kayaknya kasus luar belum banyak yang mainin. Kalau kasus Indonesia, sorry tuh saya udah banyak YouTuber lain yang ngebahas gitu kan. Mungkin kita akan ngebahas, tapi lebih ke arah versi kita gitu loh, dengan cara ATI atau apa. Tapi kalau udah konsepnya luar negeri, kok kayaknya baru dikit ya, jarang ya gitu kan. Apalagi Lebih banyak storytellingnya ya. dan kayak tainya, sorry ya kalau kasar,
kenapa ketemunya iblis mulu, nggak pernah libur ya seminggu aja nggak pernah libur, ketemunya demon terus sampai klien aja si SI sendiri. Iya, si Vino UB, UI gue bilang ujung-ujungnya iblis gitu kan. Kayak ya tapi ya balik lagi sih, kita juga minta konten dari teman-teman viewers juga kan, kayak apa nih yang asik ya, kayak kemarin akhirnya Sphinx ya kan, terus Saranjana gitu. Saranjana belum kita mau bahas sih karena belum keluar, belum tayang. Walaupun kesasar. Tapi keren sih itu sih. Itu kita manusia bro, kita nggak selalu berhasil gitu kan. Jadi ada beberapa konten pun kayak kemarin baru pertama kali Saranjana, kita nggak berhasil ke Saranjananya gitu kan istilahnya, karena sebenarnya berhasil sih, cuma banyak iya, manipulasi. Akhirnya kayak 2 jam itu kayak ya udahlah, ngapain, udah pada capek gitu kan istilahnya. Yang penting kita udah punya signature dari si pangeran yang di sana gitu kan. Ya udah next Jin konten. pangerannya, Jin pangerannya. Ya udahlah sip kalau kayak gitu. Next konten kita udah tahu yang penting address-nya gitu. Tapi itu dia nih, mau upload kagak ya gitu kan. Konteksnya kayak gitu. Intinya sih kayak gitu sih, konsep-konsep yang menurut gua masih out of the box. Belum banyak YouTuber yang pakai konsep ini, terutama menurut gue ATI yang kayak jalan-jalan kayak storytelling gitu kan belum ada menurut gue ya, like a detective atau sih bukan detektif sih, kita kayak anak-anak sekolahan yang lagi kemana. Nah yang gitu. gue seru adalah itu percampuran antara lu storytelling dengan kejadian yang lu temukan secara astral. Jadi gue happy banget dengan hal itu. Di satu sisi gue jadi mendengarkan cerita lu orang, tapi di sisi lain gue juga menikmati cerita penelusuran yang sebenarnya apa ya, main teater lo ya kayak begitu. Kayak gitu, jadi kayak imajinasinya kita tuh jadi bisa betul, terbang sendiri. Dan kalau lu sensitif, lu bisa dapat addressnya sama basian-basian energinya. Kalau memang lu masih negatif kan ya biasanya itu. Hebat ngomongnya. Basian. Dapat basi-basiannya juga. Basi-basian saya mah gue ya kalau udah main ini saya basi-basiannya ya, gue dimimpiin aja. Gue selalu nih kalau udah konten-konten serem ya. Kaki lu, iya kaki lu kan kena. Oh iya sempat. Kalau yang di Travis atau apa gitu, gue selalu nggak bisa tidur, pasti selalu tidur jam 10 pagi gue. Pokoknya pagi. Jadi gue nggak bisa tidur tenang gitu kan. Entah karena parno, tapi gue udah bodo amatin, tapi tetap aja kayak tidur tiba-tiba kayak ada yang bangunin atau apa. Kalau udah 3 hari begitu, biasanya gue ada yang ini nggak, atau nggak gue nanya ke bro ini nggak, ada nih sisa basi-basian gitu. Disconnect ya. Makanya that's why, ayo dong Kak Bo, buka. Ogah, gimana gue bisa ngelihat ya kan, ditakut-takutin mulu gua. Enggak. Bukan ditakut-takutin masih mending. Lah, lu kalau ikut begitu jadi sasaran kan? Ya itu dia. Kenapa? Iya kan? Kuat. Ya gue apaan? Anak menetas dari Kinder Joy. Iya, baru netes dari Kinder coy. Ya kan? Lawan bocong atau kunti aja gua kabur coy. Apalagi demon ya kan. Aduh, ngurang lagi ya. Itu dia ya Allah, gua aja biasanya pertama ya kan. Kita kan nggak pernah nantangin bang. Kita kan nggak pernah ribut-ribut. Mohon maaf, tadi gua bikin semua. Mohon maaf nih. Bukan kita. Dia. Ini kan emang kita nih berdua. Dia jangan gua doang, dia nih. Tadi kan episode Sphinx. Ya tadi itu beruntung aja pas lagi tadi kondisinya, tau nggak? Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi kan, job desk kita masing-masing. Intinya gue lebih banyak di belakang layar lah, tapi nggak 100%. Kita tetap kerja sama semuanya, istilahnya bahu-membahu lah gitu kan. Terus juga mungkin bagian editing atau apa gue ngawasin, tapi ya masih seadanya lah, nggak yang perfect banget karena gue bukan bagian dari istilahnya layar gue, latar belakang gue bukan dunia seperti itu kan. Terus juga ada Aileen, istilahnya dalam artian dari segi supernatural dia adalah the Witcher and visual gitu. Wah, dan juga nanti akan kita jual. Jangan. Kalian tega. Lucu kan guys? Yuk, dimulai dari 100 juta. Apa? Itu baru nomornya ya, baru nomor handphonenya 100 juta. Motornya ini loh, di rumah loh. Iya. Going once, going twice. Terus ada Jesselyn, the whisperer kita gitu kan. Terus juga ada Bro Willy, the Professor X, so ya dengan istilahnya dia kayak kalau udah buka topi kan kayak Professor X banget, Iya, gayanya begini kan. Tapi jarang banget dia buka topi dan begini kan. Iya. Nah, kayak mungkin boleh deh Kevin. Terus harusnya duduk di kursi roda gitu ya. Duduk aja episode kita yang kemarin kita begitu. Barusan di DA. Terus Bro Willy juga kan istilahnya Profesor X sangat intelektual ya, dengan pembicaraan yang sistematis, dan logika banget ya. Iya. Gua seneng banget sih. Kalau itu mau yang tanya, ngimbangin konten ini sih gitu kan. kalau misalnya pakai kursi roda, enggak bisa. Beli. Main buat gimmick kan. Ayo, kalau pakai motor, kalau motornya mahal ya. Sebenarnya aja. Itu mahal banget. Itu mahal banget coy. Makanya bisa pakai
HP-nya nggak? Terus Bisa fungsiinnya nggak? Bisa lah. sama yang terakhir ada Bang Adam juga kan ya, The Centeng. The Exceptioner tapi kayaknya The Centeng aja lah. Ya kan istilahnya yang emang udah pengalaman dunia lapangan duluan gitu kan, plus power kita, jadi kita hemat energi, hemat biaya. Terus kalau ada apa-apa ya udah Bang Adam aja tinggalin gitu ya. Yang beresin aja udah gitu. Orang gua tinggalin dari Sphinx, gua diseret lagi kok sama dia kemarin dari Sphinx. Tapi sekarang ya, tapi kerja sama Bro Willy sama Bang Adam tuh gue berasa banget sih. Luar Jadi biasa ya. saling ngisi Luar biasa. gitu. Iya, benar banget. Aku jadi cemburu. Bang Adam Sebenarnya pernah nengok aku betul lagi. Oh, kerja salah. sama sih. Dia jangan nengok kamu, tapi dia sering pegang tangan kamu. Kenapa Bro Willy? Bukan kerja sama, gua diajak melengkapi penderitaan dia, men. Gua diajak melengkapi penderitaan. Itulah dia. sahabat Mas Fir, harus berbagi ya kan. Sebelum ketemu dia dan sebelum kita saling belajar ya, gue gak pernah punya musuh. Sekarang musuh dia pindah ke gua semua. Aduh. Ngomongin soal musuh, lu kan ya balik tadi kata Bo ya, tiada minggu tanpa iblis. Nah, ketika lu sudah selesai ATI itu, berarti kan sebenarnya lu udah kasih koneksi lu ke iblis dan iblis sudah tahu nih, wah lu ngompor-ngampik tempat gua lah apa segala gitu ya. Kehidupan setelah itu ngapain aja sih? Diganggu gak? Terus abis itu lu mesti ada ekstra apa, mungkin ekstra doa lah atau ekstra proteksi atau gimana? Boleh cerita gak? Ada sih, gue diganggu. Tapi diganggunya bukan kayak ditongolin gitu, itu kampungan banget sih. Mereka nggak pernah kayak gitu. Diganggunya tuh lu dibikin malfunctions. Contoh, yang pertama, gue nggak tahu pernah cerita atau enggak. Gue bangun tidur, gue ngerasa darah gue muncrat dari leher, sumpah. Antara sadar nggak sadar, kan posisi gue tidur begini, horden di sini jendela kan. Gue ngeliat darah gue muncrat literally ke horden. Jadi horden gue penuh darah. Sadar nggak sadar, gue sampai gitu, terus gue begitu bangun, bangke gue pikir kayak gitu. Satu, kedua, gue nyetir, feeling kiri lu hilang. Gue 20 tahun nyetir lo, feeling kiri lu bisa hilang. Gue sampai menepi bentar, ini nggak bener nih, hilang total feeling kiri lu. Padahal gue nggak lagi capek, nggak. Nah terus ketika sama gue lagi nyetir, feeling kayak ini lu bakal kecelakaan terus, kencang lu di sini lo. Terus kalau gua pernah begitu banget. Ya itu mereka itu. Oh my god. Terus gua hantem, gua doa gitu. Besoknya sama, orang tua lo bakal kecelakaan terus, orang tua lo kayak gitu cara main mereka itu. Intimidasi ya. Karena Intimidasi. gua pernah mengalami hal itu yang ketika gua mau melakukan sesuatu nih, yang negatif itu yang kenceng banget. Ya itu mereka. Dan gimana lu ngelawannya tuh kalau begitu? Oh sampai titik tertentu pasrah sama Tuhan, nggak bisa lo lawan. Kalau yang sifatnya mereka jahat kayak serangan misalnya nih, kita dikirim, terus mereka mau nyerang kita yang berhubungan dengan nyawa, itu gue bisa hantem balik. Karena entah kenapa Tuhan tidak mengizinkan iblis dengan gampang nyambut nyawa. Kalau enggak semua orang udah mati bergelepakan di jalanan gitu loh. Tapi kalau yang udah berhubungan dengan pikiran, hati, nggak ada satu orang pun yang kebal. Even Adam sekalipun. Cuma tergantung kita gimana mensiasatinya ya. Ya gue pernah misalnya lagi mandi dapat pikiran untuk yang negatif-negatif lah, termasuk membunuh, itu pernah. Terus bisa lagi bangun pagi, lu langsung emosi, baru nafas pertama bangun pagi men, udah kayak emosi gue kenapa mendidih gitu loh, RPM-nya kayak tinggi terus kan. Nah itu contoh gangguannya. Itu sering ya? Sering. Dan itu mesti diatasi, nggak ada pilihan. Nah atasinya gimana? Nah itu. Oh, menyadari ya? Menyadari dulu, kayaknya tadi Adam ngomong deh, nggak tahu di menit keberapa, the very first time you do adalah sadar dulu bahwa itu bukan lo, itu adalah eksternal. Pengen berhenti dari DA juga gitu kan. Kenapa tuh? Karena kondisi, balik lagi, DA ini kan menurut gue hobi, tapi ya istilahnya sersan lah, servis santai, bisa jadi cuan gitu kan. Gue juga punya kehidupan yang dimana atau karir yang harus gue jalanin kan. Nah di situ gue ngerasa lagi down. Nah habis gue main konten-konten lagi begini ya kan. Dalam 1 menit 3 kali hampir kecelakaan gue. Nah bentuk gangguan itu kayak gitu-gitu.